Adegan yang terlukis di Alkitab, perintah Tuhan kepada Adam, menyentuh dan juga mengharukan, meski hanya antara Tuhan dan manusia. Hubungan antara mereka begitu intim hingga kita merasa heran dan juga kaku. Kasih Tuhan melimpah diberikan ke manusia, dilingkupi kasih-Nya, manusia tanpa dosa dan tiada yang mengikat. Hidup bahagia di mata Tuhan, Tuhan jagai manusia di bawah sayap-sayapnya. Semua perbuatan, ucapan manusia menyatu dengan Tuhan, tak terpisah. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita akan mendengarkan sapaan teduh kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan kami di pagi ini. Kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang tolong kami untuk bisa memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini diambil dari Roma 14 ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian nats sapaan teduh kita. Judul dari sapaan teduh kita hari ini, sama itu baik, berbeda itu indah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup penuh dengan perbedaan. Oleh sebab itu perbedaan adalah realitas yang tidak bisa kita pungkiri kehadirannya dalam kehidupan kita. Setiap pribadi hadir menjadi pribadi yang unik, pribadi yang khas, dan pribadi yang istimewa dengan perbedaan-perbedaan kepribadian dan karakternya. Sama seperti ketika kita memperhatikan tangan kita dengan 5 jari. Kelima jari kita ini memiliki bentuk yang berbeda. Dan biasanya kelima jari kita ini juga dipergunakan pada saat-saat yang berbeda. Sama seperti ketika kita memberikan pujian dengan menggunakan jari jempol, ketika kita memerintah dengan menggunakan jari telunjuk, dan ketika kita memasangkan cincin kepada jari manis, bahkan ketika kita melakukan perkataan atau sikap yang tidak baik dengan menunjukkan jari telunjuk, jari tengah kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan melihat kelima jari di tangan kita ini memperlihatkan bahwa setiap jari ini memiliki sisi-sisi yang positif dan sisi-sisi yang negatif. Tetapi ketika kelima jari ini bersatu, mereka bergerak untuk mencapai satu tujuan, dan mereka hadir juga untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, hal itu yang mau diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di kota Roma, jemaat yang majemuk, yang menghadirkan berbagai perbedaan-perbedaan dengan perbedaan sudut pandang terhadap sesuatu, dengan perdebatan-perdebatan yang tak berujung, saling mengklaim dirinya yang terbaik, dan memberi ruang untuk menghakimi orang lain, karena orang lain tidak sama dengan dirinya. Oleh sebab itu, nats sapaan teduh kita hari ini mengajak jemaat di Roma untuk kembali melihat bahwa Yesus yang mereka kenal itu adalah Yesus yang mati dan hidup kembali. Sehingga dia menjadi Allah baik kepada orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati.
Oleh sebab itu, selaku pribadi yang menerima Yesus sebagai Tuhannya dan menyembah Yesus sebagai Allahnya, harus juga mampu menerima kehadiran anak-anak Tuhan yang lainnya. Karena Yesus bukan milik seseorang, bukan milik satu golongan, bukan milik sekelompok masyarakat. Tapi Yesus yang adalah Allah yang kita sembah itu adalah Allah milik semuanya. Dan dia hadir untuk semuanya, berkarya untuk semuanya, dan memberikan keselamatan untuk semuanya. Jadi sekalipun kita hadir dan ada di tengah-tengah perbedaan, tetapi tetaplah hidup dengan tujuan untuk bersatu, untuk saling menyayangi, untuk saling menolong, untuk saling membantu, untuk saling mengisi dan menghargai. Bukan untuk saling menuduh, saling menyalahkan, dan saling merusak. Sama seperti perumpamaan jari tangan kita. Sekalipun bentuknya berbeda, tetapi ketika mereka bersatu, mereka hadir, berbagi kekuatan untuk saling melengkapi, sehingga mereka bisa melakukan sesuatu yang hebat. Nah, oleh sebab itu, marilah kita menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus yang hadir bagi semua orang. Sehingga bukanlah saatnya kita untuk memperdebatkan siapa yang paling baik dan siapa yang terbaik. Karena kita hidup untuk sesuatu yang baik dan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan kami di pagi ini. Kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami ya Bapak. Kiranya Engkau yang tolong kami untuk bisa menjalani waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Segala hal yang akan kami kerjakan, segala pekerjaan yang akan kami kerjakan, kiranya itu semua Bapa menjadi alat Tuhan, sarana Tuhan untuk bisa memberkati kami satu persatu. Jauhkan kami di hari ini dari hal-hal yang tidak baik, kuasa-kuasa kegelapan dan niat-niat orang jahat, dan kemanapun kaki kami melangkah, biarlah kasih penyertaan Tuhan yang selalu menjaga dan menopang kami. Terkhusus kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat yang ada di GBKP Pondok Gede, Tuhan yang berkati segala keberadaan mereka. Jemaat-jemaat Tuhan di GBKP Pondok Gede, kiranya tetap setia menjadi alat kemuliaan Tuhan dengan mewartakan siapa Tuhan yang mereka sembah, melalui cara hidup mereka, melalui kesatuan hati mereka bergerak dalam misi pekabaran Injil, melalui sikap hidup, perbuatan, pemikiran yang akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terkhusus kami berdoa buat pendeta kami, pendeta sahabat, bersama dengan Nora dan juga anak-anak. Tuhan berkati kehidupannya, BPMR, Pertua dan Diaken bersama Nora Naras, pengurus PJJ dan pengurus kategorial. Kiranya senantiasa Bapa tetap menjadi pribadi-pribadi yang setia, sekalipun dalam tugas pelayanan. Banyak tantangan-tantangan yang mereka hadapi, tapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah kami yang baik, akan selalu menjaga dan memampukan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu, dan kiranya di atas kehidupan kami kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami masing-masing. Marilah kita bersama-sama berdoa, seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas.